Di masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini banyak prestasi ditorehkan sekaligus juga marak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah Cornelis Janszoon van der Linde yang berhasil menjaga kestabilan VOC di Pulau Jawa, namun menimbulkan kemerosotan pelayanan publik di Batavia lantaran anggaran habis dikorupsi. Berikut jejak Cornelis Janszoon van der Linde, yang jejak Beksi kutip dari laman gigindiabelanda.blogspot.com. Van der Linde lahir di Alkmaar, Belanda, sekitar tahun 1608. Dia pergi meninggalkan Belanda pada 1627 sebagai asisten saudagar di kapal Wapen van Hoorn, dengan tujuan Hindia. Pada April tahun 1630, Van der Linde menikah dengan wanita kelahiran Belanda Levina Polet. Sejak 1632 hingga tanggal 18 Januari tahun 1636 Van der Linde sebagai kepala akuntan di Batavia. Pada tahun 1639, dia diangkat menjadi konsul luar biasa untuk Hindia Belanda. Setahun kemudian Van der Linde menjadi presiden dari Sepenrehbank dan dilantik menjadi konsul penuh di Raad van Indië pada tahun berikutnya. Pada tahun 1642, dia menjabat sebagai Direktur Jenderal. Gubernur Jenderal saat itu, Antonio van Diemen sudah sakit-sakitan dan merasa tidak mampu memimpin VOC lagi. Maka pada tanggal 12 April tahun 1645, seminggu sebelum wafat, dia menunjuk Van der Linde yang saat itu menjabat anggota Raad van Indië untuk menggantikan posisinya. Penunjukan ini tidak melalui persetujuan dari Hiren 17 di mana sejak tahun 1617 setiap pergantian gubernur jenderal harus berdasarkan mandat yang diberikan oleh Hiren 17, dan bukan pejabat lain. Sehingga saat pergantian ini dilaporkan ke Belanda, bos-bos VOC kaget dan mula-mula menolak penunjukan tersebut. Tapi, mengingat jasa yang diberikan Van Diemen saat itu sangat besar bagi VOC, akhirnya Hiren 17 memberi persetujuannya. Dan pada tanggal 10 Oktober tahun 1646 Van der Linde resmi diangkat menjadi gubernur jenderal. Kepemimpinan Van der Linde berbeda jauh dengan Van Diemen. Pengaruhnya di VOC tidak sebesar saat Van Diemen menjadi gubernur jenderal. Tetapi walaupun demikian ada beberapa prestasi yang bisa dicapai selama kepemimpinannya. Yang dilakukannya pertama memperkuat posisi VOC di Semenanjung Malaya dengan mendirikan pos di Perak. Van der Linde juga dengan jeli melihat peluang menguasai Jawa saat mengetahui pemimpin Mataram, Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1646 dan digantikan Amangkurat I. Mengetahui pemimpin Mataram yang baru ini tidak sekeras Sultan Agung, maka pada tanggal 24 September tahun 1646, dia mengajak Mataram berdamai dan diberi imbalan bahwa Mataram berhak berdagang di semua pelabuhan VOC kecuali Ambon, Ternate, dan Banda. Juga dengan membawa surat pas dari VOC, Mataram diperbolehkan berdagang ke Malaka atau daerah yang lebih jauh di utara Hindia. Kemudian, untuk menjaga kestabilan VOC di Pulau Jawa, Van der Linde membuat perjanjian perdamaian dengan Banten. Untuk memperkuat posisi VOC di Maluku, Van der Linde merebut Solor dari Portugis dan menduduki Hitu sepenuhnya setelah dapat membunuh Kakiali, pemimpin Hitu saat itu. Dari sederet prestasi tersebut, Van der Linde juga memiliki kekurangan. Selama kepemimpinannya, tingkat KKN sangat tinggi terutama kedekatannya dengan Direktur Jenderal Caron. Akibat KKN, pelayanan publik di Batavia merosot dikarenakan dana habis dikorupsi. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1650, para pemimpin VOC di Belanda meminta dengan hormat supaya Van der Linde mengundurkan diri dan digantikan oleh Karel Reinius. Pada 1651 Van der Linde kembali ke negaranya dengan menumpang kapal Princess Royal. Di Belanda, sambutan terhadap Van der Linde sangat dingin dan hanya diberi jabatan sebagai komandan armada kapal dagang VOC. Van der Linde kemudian menghabiskan masa hidupnya di Alkmaar dan pada tanggal 24 Desember tahun 1668 dia diangkat menjadi wali kota di kota itu. Van der Linde meninggal pada tanggal 27 Juli tahun 1679 di kota kelahirannya.